Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Maaf video materinya telat ya Bapak ya bikinnya. Untuk kelas 3 hari ini kita akan belajar tentang kemarin itu udah ya di Paint. Nah, hari ini kita akan belajar untuk selection ya. Selection itu yang ini. Ini Bapak screenshot biar kalian tahu ya. Nah, select itu yang ini. Di sini ada dua ya, ada dua lokasi yang bisa kita klik. Yang pertama adalah tepat di sini atau yang tanda panah yang ini. Ya. Jadi kalau misal kita ingin ganti yang di atas ini, kita klik yang panah di bawah. Nah, select ini berfungsi untuk memilih gambar yang akan kita pilih ya. Jadi misal nih Bapak di sini punya segi 5, terus kita punya lingkaran juga. Nah, Bapak mau pindahin salah satu ini ke sebelahnya gitu ya. Nah, Bapak menggunakan select tool. Nah, gimana cara selectnya? Nanti Bapak jelaskan. Sebelumnya kita akan memahami dulu perbedaan antara rectangular selection, terus freeform selection, dan select all ya. Dan di sini ada transparent selection. Apa sih fungsi-fungsi dari 1, 2, 3, 4 fungsi ini? Itu berbeda-beda fungsinya ya. Yang pertama, untuk rectangular selection tool ini bentuk seleksinya adalah kotak ya, bisa persegi panjang, bisa persegi ya. Pokoknya bentuk seleksinya itu kotak. Nah, ini kalau misal kita seleksi, kita pindahkan ke sini gitu ya. Jadi kalau misal kita mau pilih gambar yang ini, kita menggunakan selection toolnya ini gitu ya. Select itu untuk pilih, bahasa Indonesianya itu pilih, memilih gitu ya. Nah, tapi kalau misal kita hanya menggunakan select yang rectangle, ini hanya bisa kotak saja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di sini ya udah bentuknya kotak nih, lurus, garisnya lurus. Tuh bisa kita pindahin ke sini gitu, bisa jadi seperti ini buat digabungin ke gambar yang lainnya gitu. Ini untuk yang rectangular selection. Nah, perbedaannya dengan freeform selection, fungsinya semuanya sama ya, di rectangular, freeform, dan select all ini fungsinya sama, cuma bedanya itu kalau freeform selection kita bisa select sesuka hati kita gitu ya. Misal bentuk gambarnya melingkar-lingkar atau gimana, kita bisa menggunakan freeform selection ini gitu. Jadi selectionnya mengikuti dari gambar kita. Nih misal nih Bapak mau di sudut ini aja gitu ya, terus melengkung gitu. Nah, ini biar kelihatan Bapak isi dulu warna hitam di sini. Nah, terus Bapak selection dengan freeform selection. Kalau misal kita menggunakan rectangular, dia nggak bisa sebebas yang kita buat dengan freeform selection. Nah, ini nanti hasilnya adalah yang sebelah kanan ini, yang di dalam lingkaran ini akan ke seleksi ya. Jadi dari titik awal selection tool itu dan akhirnya dan titik terakhir itu harus nyambung. Ya, Bapak ulangi ya. Ini titik pertama adalah kita pilih dulu freeform selection ya, terus kliknya ditahan, lalu kita tarik, mouse-nya kita geser sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu kita sambungkan ke titik awal. Nah, setelah itu kita bisa pindahkan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kalau misal di sini Bapak kasih dulu backgroundnya itu warna kuning misalnya, atau ya pastel ini. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan background dari selectionnya?
Misal nih Bapak tarik sini, nah ini kan warna backgroundnya juga ikut ya. Gimana agar backgroundnya tidak ikut? Caranya adalah klik di transparent selection. Nah, ini pastikan dia checklist ya, transparent selection ini checklist agar backgroundnya nggak ikut. Lalu selanjutnya kita pilih rectangular-nya, mau selectionnya mau yang rectangular atau freeform bebas. Sesuai kebutuhan kita aja. Nah, di sini Bapak pilih yang freeform aja. Nah, di sini Bapak mau selection yang atas ini lalu Bapak pindahkan ya. Pastikan yang transparent selection ini ikut di checklist. Ya, ini tadi karena ini bukan background ya, ini tuh udah warna dari layarnya. Jadi ini kita biarkan putih aja tanpa warna. Oke, tanpa warna ya. Nah, lalu kita selection. Kita pindahkan misal ke bentar yang lingkaran ini Bapak kasih warna ini biar kita bisa lihat perbedaannya antara menggunakan transparent dan tanpa menggunakan transparent. Ini Bapak tes dengan menggunakan transparent toolnya ya. Kita klik dulu selectionnya, kita seleksi, kita pindahkan. Nah, warna putih dari backgroundnya ini dia tidak ikut di sini ya. Nah, sekarang kita menggunakan tanpa transparent selection ya, tanpa mentransparasi atau transparan. Kalau misalnya nggak transparan, nanti backgroundnya yang warna putih itu ikut ke selection. Oke, nah ini kita coba seleksi bagian sini, Bapak pindahkan ke sini. Nah, ada warna putih-putihnya ya. Ada warna putih-putihnya ikut ke selection karena kita tidak menggunakan transparent selection. Nah, ini dia perbedaannya antara selection dan tanpa transparent selectionnya. Nah, bagaimana kita membuat sebuah gambar semangka ya? Gambar semangka nanti kita akan menggunakan lingkaran dan membuatnya setengah lingkaran. Oke, pertama kita harus hapus dulu semua gambarnya dengan cara yang menggunakan select, bisa rectangular selection. Begini, diselect dulu semuanya lalu delete. Ya, klik dulu, di select dulu, dipilih dulu semuanya, klik kanan terus delete. Atau kita juga bisa menggunakan select all yang ini ya, select all, kita klik terus delete. Nah, seperti itu. Kita buat lagi dengan oval untuk membuat sebuah buah semangka. Di sini ya, kita kasih warna merah. Selanjutnya kita potong dengan rectangularnya yang kotak ini agar garisnya lurus. Kita klik kanan lalu delete. Nah, ini sudah menyerupai buah semangka. Kita akan membuat biji semangkanya menggunakan airbrush. Ya, dengan biji warna hitam, kita tinggal klik-klik saja di sini. Nah, ini sudah menyerupai gambar buah semangka. Nah, itu adalah cara menggunakan selection tool. Baik anak-anak, video materi ini hanya membahas tentang selection tool, yaitu selection rectangular dan freeform selection. Yang terakhir, select all, yaitu untuk memilih objek pada gambar. Nanti jangan lupa diisi tugas-tugas yang dari Bapak di Google Form-nya ya anak-anak. Terima kasih atas waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.